Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duratun Fadati ingin menjelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia, di mana dalam perkembangan lembaga keuangan, khususnya pada perbankan syariah yang terus mengalami perkembangan yang signifikan, menuntut lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk menghadapi timbulnya konflik atau sengketa akibat dari salah satu pihak atau antar sesama lembaga, was prestasi dari salah satu pihak atau antar sesama lembaga keuangan, di mana sumber daya manusia di sini merupakan elemen yang paling penting bagi setiap organisasi dalam ekonomi global yang berbasis pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, ada sebagian ahli yang berpendapat kata kompetensi, di mana yang pertama itu kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya seperti sikap, perilaku, dan kemampuan fisik yang dimiliki seseorang dan sangat perlu untuk menjalankan sebuah aktivitas dalam sebuah bisnis tertentu. Yang kedua itu kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, karakteristik, kepribadian, dan sikap yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas-tugas dan peran-peran dalam pekerjaannya. Yang ketiga itu kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, kemampuan seseorang yang dapat terobservasi, mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan performa yang ditetapkan. Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya secara menyeluruh bahwasanya kompetisi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan. Di mana di sini ada 5 karakteristik dalam kompetisi. Yang pertama itu motif, di mana motif itu adalah kekuatan yang bersumber dari pikiran atau keinginan seseorang sebagai dorongan yang mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu traits, yaitu sebagai respon fisik yang konsisten dalam situasi tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan seseorang yang menjadi pembela dari orang lain. Yang ketiga itu konsep diri, di mana berupa sikap dan nilai yang memprediksi perilaku dalam situasi tertentu. Yang keempat itu pengetahuan, yaitu informasi penting di bidang tertentu yang perlu diketahui dan dikuasai oleh seseorang agar dapat mencapai sasaran pekerjaannya. Yang kelima itu keterampilan, di mana keterampilan ini kemampuan fisik atau mental individu, di mana Dewan Arbitrase Syariah di sini secara nasional umumnya berkompeten dalam ekonomi dan perbankan syariah dalam perpaduan ilmu hukum, ekonomi syariah, dan hukum Islam, merupakan sebagian pakar di bidang hukum perikatan dan perjanjian. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan prospek Basyarnas, yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan suatu sengketa perbankan syariah adalah yang pertama, yaitu kurangnya dukungan dari regulasi yang komprehensif dalam mengatur operasional arbitrase syariah. Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung seperti UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, regulasi khusus mengenai arbitrase syariah belum sepenuhnya matang. 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam tentang hukum syariah dan arbitrase. Yang ketiga yaitu pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis tentang mekanisme arbitrase syariah. Banyak pihak yang masih memilih jalur litigasi konvensional melalui pengadilan umum dibandingkan arbitrase syariah. Yang keempat yaitu minimnya ketersediaan lembaga arbitrase syariah di beberapa kota dan kabupaten. Oleh karena itu merupakan suatu tantangan bagi Basyarnas dan para arbiternya untuk sebisa mungkin lebih meningkatkan lagi kantor arbitrase syariah di beberapa kota, apalagi di tiap kabupaten demi memaksimalkan cara kerja arbitrase syariah ke depannya. Kemudian penyelesaian sengketa di Basyarnas melalui arbiter syariah dinilai prospek diterapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga arbitrase syariah
mempunyai prospek yang cukup bagus untuk masa depan, tentu ditopang dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu mengingat semakin banyaknya kebutuhan atas perbankan, peran arbiter sangatlah penting yang berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa yang ada di luar peradilan. Yang ketiga yaitu Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat prospek menggunakan badan arbitrase syariah ketika dalam perselisihan. Hal ini juga sebagai salah satu prinsip perilaku bisnis Islam. Penggunaan arbitrase syariah dalam perbankan syariah apabila menemui perselisihan diselesaikan dengan metode arbitrase. Yang keempat yaitu dengan kemajuan teknologi, Basarnas dapat memanfaatkan platform digital untuk mempermudah proses arbitrase, mengurangi biaya dan mempercepat penyelesaian sengketa. Tanpa salam kembali, saya Dewi Elena Mustinisi. Saya di sini akan menjelaskan poin C, keterbatasan jaringan kantor Basarnas. Keterbatasan jaringan kantor Basarnas daerah juga menjadi suatu kelemahan karena Basarnas baru beroperasi di Jakarta. Perkembangan jaringan kantor Basarnas diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, mengiringi eksistensi pertumbuhan perkembangan perbankan syariah yang juga tidak kalah pesat di daerah setiap provinsi di negara ini. Nah, pada dasarnya Basarnas sebagai sebuah lembaga yang tidak terpisah dari tubuh MUI juga dapat mengikuti keberadaan kantor-kantor cabang di MUI. Hal ini untuk sementara bisa dijadikan upaya pengembangan Basarnas ke daerah-daerah dalam waktu yang relatif singkat. Sementara dari kalangan praktisi, perbankan syariah sebagai menilai dan merespon positif keberadaan Basarnas setiap salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Respon ini adalah salah satu titik terang untuk perkembangan Basarnas ke depan. Di antaranya, praktisi menganggap kehadiran Basarnas sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa karena lebih sederhana, cepat, dan final. Di samping arbitrase syariah, pada pihak juga dapat memilih jalur litigasi atau peradilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Atau sebelum dihasilkan keputusan, para pihak juga dimungkinkan untuk sepakat beralih dari arbitrase kepada jalur litigasi. Namun begitu, peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter jika sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. Mungkin hanya itu dari saya dan selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, poin D yaitu lemahnya dasar hukum arbitrase syariah. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi didasarkan pada perjanjian para pihak yang mencantumkan klausul forum yang dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian tersebut dapat dilakukan sebelum sengketa atau setelah sengketa, di mana pengadilan tidak berhak ikut campur terhadap penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan arbitrase syariah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 menyebutkan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pengaturan hukum arbitrase syariah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana eksekusi putusan arbitrase syariah juga berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini, yaitu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, di mana di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, adanya
ambiguitas dasar hukum eksekusi putusan Basarnas berimplikasi pada eksistensi putusan arbitrase syariah yang dapat digugat. Padahal putusan arbitrase syariah itu bersifat final dan mengikat. Menurut mayoritas ulama hukum Islam secara fikih, putusan tahkim itu telah sejalan dengan syariat Allah, maka putusannya itu bersifat sah dan mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Di mana menurut Ibnu Qudamah, jika seseorang arbiter atau hakam itu mengirimkan salinan putusannya ke pengadilan, maka hakim wajib menerima dan melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut, di mana badan arbitrase ini tidak memiliki kewenangan hukum dalam menetapkan sita pelaksanaan lelang atau pengosongan pembangunan sengketa, di mana putusan badan arbitrase syariah harus diajukan ke pengadilan negeri untuk proses hukum lebih lanjut. Akibatnya pihak yang bersengketa harus melalui dua lembaga, yaitu Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri, di mana untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Hal ini bisa berdampak pada penyelesaian sengketa menjadi kurang efisien dan bertentangan dengan prinsip non-litigasi yang cepat dan Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu sumber pendanaan yang tidak jelas. Pada konteks arbitrase syariah, sumber pendanaan yang tidak jelas ini merujuk pada di mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi ataupun perjanjian itu tidak dapat diidentifikasi secara jelas maupun transparan. Meskipun Basarnas telah memiliki 10 perwakilan kantor di provinsi ataupun kota, namun popularitas di masyarakat belum menguat. Selain itu, sampai saat ini Basarnas masih kekurangan modal untuk mengembangkan fasilitas pelayanan dan juga kekurangan manajemen sumber daya manusia, sehingga tidak dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di industri jasa keuangan. Nah, sumber pendanaan dan keuangan tidak tetap inilah yang menjadi salah satu kendala di Basarnas untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. Secara empiris, aktivitas kantor tidak memperlihatkan alur kerja dan aktivitas yang tinggi. Struktur pegawai yang tidak jelas serta jam kerja kantor yang tidak terukur, semua ini berdampak pada sistem penggajian yang tidak terukur, sehingga aktivitas pegawai pun tidak jelas dan tidak tersistematisasi. Keterlibatan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, untuk terlibat dalam pendanaan pernah diwacanakan, namun hal tersebut tidak direalisasikan. Secara etis, hal tersebut dapat menimbulkan putusan Basarnas tidak objektif karena faktor kedekatan emosional. Oleh karena itu, semestinya Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan yang bersifat independen harus memberikan perhatian serius terkait pendanaan dan sumber keuangan Basarnas. Mengingat potensi kasus sengketa lembaga keuangan syariah cenderung meningkat, dan salah satu media penyelesaiannya adalah Basarnas, maka seharusnya Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK dan Bank Indonesia terlibat langsung dalam menangani sumber pendanaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.